Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kembung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari setiap video yang Insan upload ya guys. Nah, sebelumnya yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, agenda rutinitas Insan siang hari ini sterilisasi. Sterilisasi kali ini ada 4 tong itu guys, kapasitas 350 ya guys ya. 350. Nah, ini adalah komposan 3 hari yang lalu baru dikerjai separuh. Karena ini lumayan banyak ya guys ya komposannya. Biasanya Insan nggak buat segini banyak. Ini komposan 900 log, ditambah ada bongkaran 100 log, jadi ada sekitar 1000 lah ini guys. Dan itu disterilisasi baru 350. Yang belum di steam ini ada 350 lagi, dan ini sisanya lah ya guys. Mudah-mudahan besok selesai. Tadi para bibi-bibi, emak-emak yang mengerjakan ini guys lumayan rapi ya guys ya. Nah, dan nggak kalah cepat dibandingkan dengan mesin sih guys kalau menurut Insan. Jadi ini 700 log hanya dikerjakan 3 orang selama lebih kurang 4 jam ya guys ya. Nah, selain kita bisa berbagi, kita juga bisa membuat aktivitas lah, membuat kegiatan untuk para emak-emak ya guys ya, buat yang mau sih guys. Nah, jadi seperti biasa guys, Insan mau membahas masalah sterilisasi yang seperti yang udah Insan janjikan tadi malam ya guys ya. Sterilisasi menggunakan kompor. Jadi dulu Insan pernah menggunakan kompor ya guys ya. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang dan nggak penting. Kalau misalkan kalian nggak ada waktu atau sibuk, ya silakan nggak usah ditonton dulu videonya. Nah, dulu Insan pernah sterilisasi menggunakan kompor gas ya guys ya. Kompor gas itu pun di Insan belajar dari master Insan dulu. Jadi Insan sterilisasi hanya sekitar 3 jam menggunakan kompor gas dan hanya menggunakan 3 tong ya guys ya. Tapi kapasitasnya hanya sekitar 180 karena satu tong itu hanya diisi dengan 60 backlog. Nah, jadi di sini Insan buat teman-teman yang mau mendengarkan ataupun mau mencoba, ya, jadi Insan akan memberikan tipsnya buat kalian. Jadi tips jika kalian ingin coba sterilisasi dengan menggunakan kompor gas dengan kapasitas yang lebih banyak dibandingkan dengan biasanya ya guys ya, dengan tingkat kematangan ataupun tingkat kontaminasi itu di bawah 5%. Barangkali teman-teman semua ada yang mau mencoba sterilisasi dengan kompor gas dengan kapasitas 180 log. Jadi di sini saya mau memberikan tipsnya. Sebelumnya kalau para master mendengar video ini pasti mereka akan berkata bohong, hoax, tidak mungkin, mustahil. Nah, seperti itu ya guys ya. Yang para master yang sudah ribuan log per hari itu pasti akan berkata seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu aturan mainnya seperti apa guys. Kita harus tahu cara mainnya seperti apa supaya kita itu tidak bisa mengambil kesimpulan yang salah. Nah, pada awalnya Insan juga nggak percaya sih guys, tapi ya udah Insan praktekkan sendiri. Mungkin kalau kalian bisa mempraktekannya sendiri juga, tapi catatan ini harus kalian ikuti guys, petunjuknya itu harus diikuti, aturan mainnya harus diikuti. Nah, yang pertama seperti ini guys ya, supaya tidak berputar-putar videonya, Insan mau fokus dulu sebentar. Yang pertama itu satu tabung itu kita pasangi regulator, kemudian kita pasangi kita serikan menjadi 3 kompor mawar ya guys ya, ukuran 202. Nah, jadi satu tabung gas itu satu kepala regulator kita semi menjadi 3 kompor, berarti itu kan untuk 3 tong ya guys ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi 3 tong ini masing-masing kapasitasnya adalah 60 log. Karena apa? Karena hanya setinggi tong drum itu guys. Jadi waktu itu Insan menggunakan plastik 1840 udahan, tapi itu kita susun tegak dan ukuran 60 log itu hanya setinggi tongnya itu ya guys ya. Jadi tidak boleh melebihi tinggi tong, karena itu akan bisa mengurangi kadar atau tekanan uap panasnya. Jadi benar-benar harus peres, harus rata dengan tong tingginya, tidak boleh lebih. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang selanjutnya adalah air guys ya.
air itu tidak boleh lebih dari 5 cm, maksimal 5 cm lah. Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk mempercepat proses pendidihan air itu tadi guys. Jadi saat proses air cepat mendidih, otomatis uap panasnya itu cepat naik dan cepat memanaskan bagian lock yang paling atas, terutama yang bagian atas dulu guys yang dipanaskan. Itulah catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga adalah penutup bagian atas. Nah, itu harus didouble dan jangan sampai ada kebocoran ya guys ya. Berbeda dengan api seperti ini. Kalau api seperti ini mau kita besarkan terus nggak masalah dia guys. Karena bagian atasnya bisa kita kurangi supaya uapnya itu tidak meletus atau tutupnya tidak meletus ya guys ya. Tapi kalau tekanan menggunakan gas, apalagi kalau di serikan 3 itu usahakan jangan sampai ada bocor. Kalau misalkan sudah keras sekali ingin meletus, apinya aja yang dikecili guys, jangan sampai ada kebocoran. Nah, itu dia catatan yang ketiga. Kemudian catatan yang keempat, tinggi dapur. Tinggi dapur itu tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh lebih tinggi lah. Dalam artian hanya 2 atau 3 cm aja di atas kompor, di atas api, supaya angin tadi tidak mengganggu ataupun tidak merusak panas dalam bawah kompor itu tadi guys. Nah, itu ya guys ya, catatan yang ketiga. Kemudian catatan yang keempat. Catatan yang keempat itu usahakan nyala api kecil dalam 10 menit pertama. Itu adalah waktu untuk mendidihkan atau menghangatkan ruang bakar di bawah tong sterilisasi. Jadi kalau kalian mau mencoba, benar-benar harus kalian ikuti apa yang Ihsan katakan ini ya guys ya, supaya berhasil. Kalau tidak ya Ihsan nggak menjamin. Nah, seperti itu catatan yang keempat. Kemudian catatan yang kelima, seperti yang udah Ihsan katakan, tahan dia selama 2 jam. Jadi kan tadi setelah 5 menit atau 10 menit pertama api kecil, saat bagian bawah tong itu sudah hangat, sudah agak mulai panas, baru kita besarkan. Besarkan jangan full dulu guys. Besarkan dan ditahan itu sampai 1 jam. Kemudian baru difullkan ketiga kompor mawar ini sampai tabung gasnya habis. Dan biasanya itu hanya bertahan 2,5 sampai 3 jam aja. Dan kemudian itu jangan langsung diturunkan ya guys ya. Jadi itu Ihsan tahan juga 1 malam. Uap panas juga jangan dibuka, kompor hanya dimatikan, jangan diturunkan. Backlocknya tahan juga 1 malam. Memang keesokannya itu udah dingin, tapi itu akan mengoven untuk beberapa saat juga guys. Jadi itu guys catatan selanjutnya. Makanya dulu produksi Ihsan 1 hari hanya 150 log dan itu dikerjakan sendiri. Nah, setelah itu Ihsan kecapean, baru Ihsan menghidupkan api dan disusuni ke tong, baru Ihsan tidur ya guys ya. Jadi memang keenakannya, kemudahannya kalau menggunakan kompor gas ini, kita bisa tinggal beraktivitas lain, bisa kita tinggal tidur. Nah, seperti itu ya guys. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ini yang menurut Ihsan paling penting dan yang harus kalian ikutin adalah penggunaan kayunya guys. Kayu serbuk kayunya itu kalau menurut Ihsan adalah yang paling bagus itu kayu rambung ya guys ya, kayu karet. Jadi kalau untuk kayu-kayu lain Ihsan coba ada sekitar 30-40% tingkat kegagalannya, bahkan hampir 50% tingkat kegagalannya dulu saat Ihsan coba kayu mahoni dan kayu sengon. Entah itu alasan faktornya karena jenis kayu yang berbeda ataupun faktornya karena tingkat kematangannya yang kurang, padahal ya waktunya, tabungnya, semuanya itu sama prosedurnya. Tapi saat Ihsan gunakan kayu yang berbeda selain kayu karet, maka hasil tingkat kontaminasinya itu meningkat ya guys ya. Jadi kalau kalian mau coba, usahakan di cara yang seperti itu lebih cocok untuk kayu karet. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau yang mau coba udah Ihsan berikan tipsnya. Dan kalau ada pertanyaan kenapa nggak menggunakan cara yang seperti itu terus, dan jawabannya adalah karena di sini itu tabung gas 3 kilo itu mahal ya guys ya. Dulu itu masih sekitar 2018, masih Ihsan bisa bertahan sekitar hampir setahun. Kemudian saat ini sudah harganya mencapai 23 sampai 24, bahkan bisa sampai 25 dan bisa langka ya guys ya. Bahkan untuk masak di dapur aja juga kadang langka, susah nyarinya ke sana kemari. Apalagi untuk produksi yang seperti ini yang harus setiap hari stok. Nah, itu menurut Ihsan lumayan repot ya guys ya. Kan kita harus menggunakan cara yang paling efisien untuk menjalankan usaha. Kalau yang seperti ini aja bisa, kenapa kita harus buat repot?
Ya memang kalau menggunakan tabung gas itu tadi ada keunggulannya sih guys ya. Yang pertama itu tadi bisa kita tinggal-tinggal, kemudian yang kedua tongnya itu, tong sterilisasi bisa lebih awet, bisa lebih bersih. Nah, seperti itu guys. Kalau dengan kayu bakar seperti ini bisa lihat warnanya yang tadinya merah, kuning, hijau sekarang jadi hitam semua ya guys ya. Nah, jadi itu guys aturan mainnya. Buat teman-teman yang mau coba silakan udah Insan buat aturan mainnya. Dan aturan main yang terakhir itu yang harus kalian benar-benar perhatikan, harus menggunakan kayu karet. Kalau kayu yang lain Insan kurang menjamin ya guys ya. Jadi kalau kayu karet Insan jamin di bawah 5% kontaminasi. Asal aturan mainnya tadi kalian ikuti dari mulai ketinggian api, saat nyala api, besar api, kemudian kapasitas tong, kemudian jumlah tong, ukuran kompor, kapasitas air, jumlah air. Nah, itu harus kalian ikuti semua. Buat teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Buat para master juga bantu jawab supaya teman-teman dapat inspirasi ataupun mendapatkan referensi yang lain dari teman-teman yang lain. Kalau ada yang kurang sependapat ya mohon dimaafkan, karena usaha budidaya jamur tiram memang tidak ada ilmu bakunya, tidak ada ilmu yang tetap. Jadi setiap orang punya eksperimen, punya pandangannya masing-masing. Tinggal kalian lah yang mau ataupun kalian lah yang memilih mana yang mungkin itu benar, mana yang mungkin itu bohong. Nah, berbijaklah dalam menjadi seorang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.